Sebenarnya itu prospek bank syariah itu lebih cerah dibandingkan dengan bank konvensional ya. Secara aset, secara ekuitas, secara DPK apa segala sebenarnya memang kalah jauh syariah dengan konvensional. Tapi di situ artinya banyak ruang untuk bank syariah untuk bertumbuh. Balik lagi di segmen Paham, pantauan saham, makin paham makin cuan. Ya, kali ini bareng gue Salsa dan juga tim riset CNBC Indonesia ada gue Triputra. Iya, yang pasti sama Putra kita bakal ngobrol-ngobrol hal-hal yang berbau cuan yang menggiurkan ya Put ya. Pasti. Nah, di tahun ini kan kayaknya era suku bunga rendah kayaknya udah akan fade away gitu ya, atau tahun ini akan naik suku bunga acuan di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, kalau misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tahun ini, kira-kira gimana sih dampaknya kepada bank konvensional maupun bank syariah? Ya, jadi background-nya dulu. Jadi ini kan di bulan Juni ini kan rumornya memang sebagian besar house tuh prediksi BI itu akan naikin suku bunga bulan Juni ini. Jadi impact-nya itu gimana sebenarnya ke perbankan gitu, dari perbankan konvensional dulu ya. Sebenarnya secara perbankan secara umum itu dirugikan sebenarnya dengan adanya kenaikan suku bunga ini. Tapi impact-nya itu berbeda-beda terhadap bank satu dan bank lainnya. Kalau bank yang punya casa yang tinggi, casa itu dana murah. Contohnya kayak BCA. Banyak orang yang nabung biasa aja di BCA gitu. Aku taruh duit di BCA, nggak usah di deposito. Punya banyak casa berarti. Itu impact-nya kecil. Dengan kenaikan suku bunga itu impact-nya kecil. Kenapa? Karena mereka tuh bisa dapat dana murah. Mereka tuh bukan orang naruh duit di sana tuh bukan ngedepositoin. Ya, biasanya misalnya suku bunga naik kan yang paling pertama naik kan deposito yang naik kan. Jadi ketika casa lu kecil lu, sedikit casa lu, orang yang naruh deposito yang bunganya naik itu akan menggerus margin lu gitu. Jadi ya impact-nya ke bank konvensional dengan casa yang gede itu kecil impact-nya. Kayak contohnya BCA itu impact-nya masih kecil. Tapi bank-bank lain kan nggak seperti itu. Bank buku, termasuk buku 3 atau KBMI 3 itu kan biasanya kan mereka dananya itu kan DPK-nya kan biasanya ada deposito contohnya gitu ya. Jadi itu naik menggerus margin mereka. Itu ke bank konvensional. Sebenarnya ke bank syariah itu prinsipnya juga sama. Kurang lebih sama, tapi menariknya itu impact-nya ke bank syariah dibandingkan dengan konvensional itu lebih rendah di bank syariah. Kenapa? Karena biasanya itu trennya orang nabung di bank syariah itu mereka kan ada sebutannya tabungan wadiah gitu. Jadi tabungan wadiah itu nggak memberikan bagi hasil ya kalau sebutannya di bank syariah, bukan bunga ya, jadi bagi hasil, nggak memberikan bagi hasil sama sekali, jadi 0% bagi hasilnya gitu. Nah trennya ke sana, berarti kalau bagi hasil 0% berarti casanya pasti bakal tinggi gitu. Jadi impact-nya ini kenaikan suku bunga terhadap bank konvensional dengan terhadap bank syariah lebih impact itu lebih terasa di bank konvensional dibandingkan bank syariah gitu. Oke, jadi untuk bank syariah sendiri sebenarnya impact-nya tidak begitu terasa ya, Bot ya. Iya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional. Dibandingkan dengan konvensional. Tapi kalau dari segi prospek bisnis nih, sebetulnya seberapa menggiurkan sih bisnis bank syariah ini ke depannya? Sebenarnya itu prospek bank syariah itu lebih cerah dibandingkan dengan bank konvensional ya. Secara aset, secara ekuitas, secara DPK apa segala sebenarnya memang kalah jauh syariah dengan konvensional. Tapi di situ artinya banyak ruang untuk bank syariah untuk bertumbuh gitu. Ya kita tahu kan Indonesia kan 80% lebih mayoritas muslim ya. Apalagi kan biasanya kan mereka nabung ke ya ada beberapa yang nabung ke bank syariah dan banyak masih unbank. Produktif turun masih unbank gitu. Jadi ya ketika mereka ada bank syariah masuk ya mereka langsung ke sana gitu. Jadi peluangnya tuh masih banyak gitu. Ya, masih banyak unbanked population. Jadi orang-orang yang masih belum terjamah perbankan gitu. Baik konvensional atau syariah masih belum terjamah gitu. Jadi ya peluangnya masih gede kalau untuk ngomong perkembangan bank syariah ini gitu. Oke, di antara bank-bank syariah nih yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang mana sih yang sahamnya nih masih menggiurkan atau potensi untuk dilirik, Put? Ya kalau ngomong fundamental itu sebenarnya ada di bursa itu kan ada 4 ya, nggak banyak ya. Satu itu PNBS, Panin Dubai Syariah, BTPS, PRIS, BSI Syariah, sama Bank BANK. Nah ini kan kalau untuk PNBS kan sebenarnya too small ya, itu terlalu kecil. Ya gitu-gitu aja, sosok aja. Kalau Bank itu sebenarnya kan masih jual janji sebenarnya, itu kan masih belum ada yang bisa dianalisa secara fundamental karena banknya aja masih belum operating gitu. Jadi ya kalau bicara prospek digitalisasi syariah sebenarnya bagus, tapi kan masih belum ada yang bisa dinilai karena masih berupa janji-janji nantinya kerjasama sama Alfamart apa segala itu sebenarnya kan
wow ya, bisa dibilang wow ya, menarik gitu. Tapi kan belum kelihatan track recordnya, belum kelihatan hasilnya gimana. Jadi kalau ngomong fundamental ya belum bisa dianalisis dari laporan keuangannya gitu. Jadi sebenarnya yang bisa dilihat dari laporan keuangan cuma dua, BRIS sama BTPS. Ya. Ya dari BRIS dulu. BRIS itu ada beberapa hal yang menarik. Pertama, mereka ini kan BUMN. Ya, BUMN berarti payroll masuk ke sana. Ada beberapa orang pilih payrollnya. Misalnya saya mau masuk payroll syariah ya, pasti tujuannya pasti ke BRIS, nggak ada yang lain lagi. Ya, kalau payroll ya berarti ya you dapat DPK lah. Apalagi kalau mereka pilihnya Wadia ya, DPK-nya CASA berarti. Nah, kalau misalnya BRIS ini menariknya ini yang kedua itu mereka ngelola dana haji. Ngelola dana haji masuknya ke BRIS. Nah, ini DPK lagi apa segala ya, marginnya bisa naik gitu. Jadi menariknya BRIS di situ. Sedangkan kalau BTPS ini lebih menarik lagi. Kenapa? Karena kalau lu dibanding BTPS ini dari sisi profitability, dari NIM-nya, ROE, ROA apa segala itu dibandingkan dengan bank lain yang syariah maupun konvensional paling tinggi. Jadi net interest margin itu bisa sampai 30%. Margin bank syariah 30%, sedangkan bank lain itu kecil, biasa malah bisa cuma single digit. Tapi kalau untuk ini bank BTPS ini profitability paling tinggi gitu, paling menarik dibandingkan dengan lainnya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa profitability kencang gini? Karena BTPS itu mereka tuh menyasar ibu-ibu produktif pur, ibu-ibu di kampung-kampung itu, di daerah-daerah yang kekurangan ojek, misal ibu-ibunya butuh uang bulan depan bayar gitu ya, mereka disalurkan oleh agen-agennya BTPS gitu. Jadi ya BTPS-nya ini menjadi agen nyalurin pinjaman. Nah, kalau di daerah-daerah miskin itu kan opsinya kan nggak banyak ya, cuman ke BTPS ini tahu ke rentenir. Kalau rentenir bisa ngasih sampai 100% bunganya gitu. Jadi ya mendingan milih perbankan gitu. Kenapa bisa gede yield-nya? Apa namanya NIM-nya, net interest margin-nya BTPS gitu. Kalau dari segi ekosistem di antara BTPS sama BRIS, sebenarnya yang mana sih yang lebih udah mature gitu? Ya kalau mau ekosistem tentunya BRIS lebih baik ya, tapi BTPS bukan dibilang kalah. Ini baru-baru ini tuh BTPS mau ngembangin apps ya, baru ngembangin apps. Jadi mereka ada bikin apps pinjaman apa gitu ya bisa digunakan untuk masyarakat pur, unbanked dan lain-lain, produktif pur. Jadi udah mulai ngembangin ekosistemnya juga gitu. Kalau memang BRIS ya, kalau mau ekosistem ya nggak ada lawan ya, BUMN gede gitu. Tapi ya ini mulai berbenah artinya gitu. Jadi ya menarik lirik gitu. Nah, selain itu seperti gue bilang, yang pertama diuntungkan dari yieldnya gede, NIM-nya gede, NPL-nya BTPS juga kecil. NPF ya kalau sebutannya dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya. Dibandingkan dengan bank-bank syariah maupun konvensional. Misalnya bank konvensional namanya NPL ya, misalnya syariah kan NPF, non performing financing ya. Itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank lain gitu. Kenapa? Karena bisa lebih kecil dibandingkan yang bank syariah lain, bahkan bank konvensional? Karena agen-agen BTPS di kampung-kampung itu, mereka kan pendekatannya langsung ke ibu-ibunya. Jadi bulan depan ada uang, langsung ibu-ibunya langsung bayar gitu. Dan bahkan biasanya mama ini biasanya ada sistemnya tanggung renteng atau apa segala. Misalnya ada 5 orang, 5 ibu-ibu, mereka pakai satu nama, jadi 1, 2, 3, 4, misalnya butuhnya 300 ribu, ya. Mereka pakai satu nama, ngutang 1,5 berarti 3 kali 5 kan. Nah, nanti ketika ada satu yang gagal bayar ya terpaksa 4 ini yang nalangin gitu. Jadi kenanya ke BTPS biasanya disebut-sebut sih gitu sistemnya ya. Kita memang masih secara langsung masih kurang tahu, tapi disebut-sebut gue dengar sih kayak gitu sistemnya. Jadi akhirnya kemungkinan gagal bayarnya itu turun gitu. Ya, akhirnya impact-nya NPF-nya turun gitu ya. Jadi menarik dilirik gitu. Nah, kalau dari segi pergerakan sahamnya, kalau kita lihat sekarang ini kan rata-rata di 2.900-an dibandingkan dengan awal tahun bisa mencapai 3.900-an. Ini artinya potensial upside-nya masih ada ruang cukup besar ya, Put ya? Sebenarnya ini BTPS ini menarik secara potensial upside. Kenapa? Karena satu tuh dia, kalau misalnya contoh misalnya fund ya, mau masuk saham, misal fund syariah, reksadana syariah, kan harus naruh di finance kan, nggak mungkin ditaruh di luar finance semua kan. Opsinya kan cuma 2, BRIS sama BTPS. Nggak mungkin dinaruh di BANK atau di PNBS. PNBS kan too small, BANK juga too risky ya. Beberapa dari reksadana ini ada naruh di BANK, tapi pasti nggak sebesar BRIS dan BRIS biasanya. BTPS itu juga salah satu yang liquid. Jadi ya
dana tuh ada aliran dana fund ke sana gitu. Dulu juga BTPS tuh ex LQ45. Dulu tuh LQ45 terus akhirnya akhirnya terpaksa didepak karena emiten finance tuh udah terlalu banyak waktu itu di LQ45. Akhirnya BTPS yang kena depak. Tapi ya masih ada fund-fund tuh masih ada dana di situ. Jadi ketika ada fund masuk ya sahamnya biasanya liquid. Lalu ya jadi geraknya nggak liar gitu. Jadi kalaupun turun tipis, naiknya juga gitu-gitu aja. Jadi ini menarik kalau mau ngomong potensial upside sebenarnya. Kalau lu mau lirik, itu tuh masih bisa diperhatikan. Masih ada ruang untuk naik gitu. Ya karena satu kurang liquid, fund juga bisa masuk gitu. Jadi ya oke gitu. Kalau dari segi analisa fundamentalnya ini seperti apa sih saham BTPS ini, Put? Ya tadi gue bilang itu kalau lu ngomong BTPS itu profitability-nya paling tinggi dibanding yang lain. Jadi ini apa yang bisa lu lihatnya lah, yang oke-nya lah gitu. Kenapa? Karena profitability-nya tinggi gitu. Kalau mau ngomong valuasi ya sebenarnya valuasi perbankan digital yang gede ya BRIS BTPS ya nggak beda jauh. Bukunya sebenarnya 2 kali buku, 3 kali buku gitu. Jadi jadinya nggak gitu beda. Secara valuasi harga BRIS sama BTPS tuh nggak gitu beda banyak. Dari nilai bukunya, dari pernya juga sebenarnya belasan juga sama-sama, dua-duanya juga cuma belasan ya nggak gitu beda jauh. Jadi tergantung appetite investornya aja. Misalnya lu sukanya saham yang lebih market capnya lebih gede, lu masuknya ke BRIS. Tapi kalau lu suka market capnya mid low, ya BTPS. Nah kenapa? Karena perlu dicatat semakin kecil market cap tuh loncatannya sebenarnya makin cepat. Ya, berarti BTPS ini juga untuk narik untuk kalau misalkan investor yang mau scalping gitu ya? Ya sebenarnya kalau untuk scalping sebenarnya kurang menarik ya. Kenapa? Karena bid offernya tipis-tipis biasanya. Justru gitu, okay. Iya, tapi sebenarnya bisa dibilang liquid, tapi bid offernya tipis-tipis karena harganya kan di bilangan 3.000-an gitu. Jadi ya katakan 100 slot tuh udah berapa gitu. Misalnya orang mau scalping cari yang di 100 rupiah, 200 rupiah gitu. Kenapa? Karena lu makan lu jual 1 tik aja udah untung gitu. Misalnya kayak BTPS itu udah di bilangan 3.000, kenaikan 1 tik cuma 10 perak gitu. Tapi kalau dari segi net foreign buy ini dibandingkan dengan BRIS tadi dari dalam sepekan terakhir, BTPS ini lebih tinggi loh. Nah ini gimana sih sebenarnya investor melihat saham BTPS ini? Ini sebenarnya banyak investor, rumornya itu banyak investor asing udah mulai collect. Kenapa? Karena ya emang ini momen-momennya BTPS to shine ya, momennya ini sebelumnya kan sempat longsor gara-gara keluar dari LQ45. Padahal ya fundamentalnya membaik bahkan kelongsoran karena ada fund outflow aja, ada dana yang keluar, misalnya reksadana yang tadinya pegang karena LQ45 terpaksa buang gitu. Ya jadi karena ini aja, dan perlu lihat seperti yang gue bilang lagi, kalau misalnya saham market cap-nya kecil itu kalau misalnya naik lebih kencang daripada saham yang market cap-nya gede ya. Yang selalu gue bilang kalau misalnya gajah jalannya lamban, kalau cita larinya cepet gitu. Jadi kalau misalnya lu emang prefernya lu yang saham-saham yang gak geraknya lamban tapi pasti ya lumayan ke BRIS. Tadi kan kalau misalkan BTPS ini kan dari segi NPF juga cukup menarik ya kalau misalkan dianalisa. Kalau dari segi ROI sama ROA ini gimana dibandingkan dengan bank syariah lainnya? ROI sama ROA itu seperti tadi gue bilang, kalau misalnya ngomong rasio-rasio profitabilitas itu BTPS itu nggak ada lawan dibandingkan dengan syariah ataupun di bank konvensional. Itu BTPS itu salah satu yang paling tinggi ya. Lu bayanginnya interest margin bisa sampai 30% gitu ya. Yang lainnya aja paling cuma single digit, double digit juga low double digit gitu. Jadi nggak secara profitabilitas ya nggak segede BTPS gitu. Kalau dari segi dividend yield ini seperti apa? Karena kan kalau misalkan kita lihat investor kan juga tentunya pengen mengincar dividen. Sebenarnya kalau yield itu tuh BTPS tuh nggak terlalu gede. Biasanya paling cuma 2%, 3% gitu. 7%. Kenapa? Karena dia nggak bagi banyak DPR-nya. Payout ratio dia nggak bagi banyak, baginya paling cuma 20-30% gitu. Tapi sini ada ruang untuk bertumbuh gitu. Karena kita tahu kan BTPS kan sebagian besar kan dibawahi oleh BTPN. Nah, jadi mau gimana pun ketika BTPN ini mau ngambil uang, ya, contohnya apa? Sumitomo ini mau narik uang ke Jepang. Tracknya harus dari BTPS ambil dividen, masuk ke BTPN ambil dividen, baru bisa nyampe ke Sumitomo gitu. Nah jadi dari dulu itu tuh emang Sumitomo-nya itu ngomongnya kagak mau sampai mereka udah buku 4 belum mau ngambil dividen, sampai udah buku 4 dulu baru mereka bakal bagi dividen gitu. Rencananya mereka kayak gitu. Tapi sekarang dengan adanya KBMI, aturan KBMI 4 ini kan masih belum tahu kejelas ke gimana. Ya jadi ketika nantinya misalnya BTPN-nya udah mulai mau bagi dividen,
itu yieldnya DPR-nya BTPS pasti naik. Kalau DPR BTPS naik, biasanya mungkin yieldnya bisa pasti naik, yieldnya ikut naik gitu. Kenapa? Karena profitability-nya BTPS tuh gede gitu. Oke, mungkin terakhir ya Put, dengan suku bunga acuan naik ini seberapa besar sih daya tahan dari baik BTPS ataupun BRIS ini ya untuk menghadapi kenaikan suku bunga acuan di tahun ini? Kalau untuk dua-dua itu sebenarnya menurut gue masih oke. Kenapa? Karena BRIS tuh gampang lah, casanya tuh pasti kecil, casanya kecil. Kenapa? Karena ya tadi udah ngomong ini kan BUMN apa segala, ya orang nabung sana cari pakai wadiah ya, jadi casanya gede, jadi impactnya kecil gitu. Kalau untuk BTPS sebenarnya jarang mereka ini fundingnya biasanya dari ortunya gitu. Jadi mereka dapat DPK apa segala, sebenarnya ada beberapa yang mungkin dari bukan dari ortunya tapi dari dana-dana lain ya, yang walaupun mereka dapat itu dengan cost yang lebih tinggi, mereka bisa pinjamkan lagi dengan lebih angka yang super gitu. Jadi misalnya mereka dapatnya dari modal mereka misalnya 6%, 7%. Mereka bisa pinjamkan lagi 10%, 20% atau bahkan lebih. Karena nih mereka 30%. Jadi dengan walaupun suku bunga naik, impact-nya tetap akan minim gitu. Kenapa? Karena profitability mereka gede gitu. Oke, itu tadi gambaran seberapa gurihnya bank syariah ya di tengah kuda-kuda nih suku bunga acuan akan naik entah berapa puluh basis point, itu yang pasti kalau dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah tentunya masih memiliki prospek yang tinggi untuk ke depannya Put ya. Thank you Putra, tim riset CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk terus dengarkan konten-konten menarik kita di podcast Cuap Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow Instagram kita di Cuap Cuap Cuan di @cuap_cuan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa untuk di komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Sasa dan juga saya Triputra, pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa di Cuap Cuap Cuan berikutnya.